Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mila Naila dari kelas 97. Di sini saya akan menyampaikan biodata tentang guru yang akan memberi materi LDKS virtual 2020 dan 2021. Nama Suparman SPD, tempat tanggal lahir Tangerang 27 Juli 1967. Pendidikan S1 Bahasa Indonesia. Mengajar di bidang studi Bahasa Indonesia. Pengalaman organisasi, moto hidup, jadikan kesederhanaan dalam hidup sebagai pegangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Calon pengurus OSIS tahun pengurusan 2020-2021. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan latihan dasar pimpinan calon pengurus OSIS yang akan kalian laksanakan untuk tahun pengurusan 2020-2021. Pada hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama dan pekerjaan dari Bapak. Nama Bapak Suparman sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan SMP Negeri 1 Tangerang, dan Bapak mengajar bidang pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang penyusunan proposal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan nanti akan Bapak sampaikan dalam bentuk PowerPoint, dan kalian simak apa yang harus kalian lakukan dan kalian ketahui ketika kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak sekalian, calon peserta pengurus OSIS SMP Negeri 1 Tangerang tahun pengurusan 2020-2021. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi berkaitan dengan latihan dasar kepemimpinan sekolah atau LDKS calon pengurus OSIS tahun kepengurusan 2020-2021 SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada kesempatan ini, Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Bapak Suparman, mengajar di SMP Negeri 10 mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan pada hari ini juga Bapak akan memberikan beberapa materi berkaitan dengan latihan dasar kepemimpinan sekolah calon pengurus OSIS 2020-2021. Baik anak-anak sekalian,
Untuk materi yang Bapak sampaikan, yang pertama tentang perencanaan atau penyusunan program kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS SMP Negeri 10 Tangerang. Anak-anak sekalian, dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi siswa intrasekolah, tujuan yang ingin dicapai untuk kalian dalam kegiatan ini yang pertama, menyusun jadwal dalam bentuk kegiatan yang harus dijalankan secara sistematis demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, merancang kepanitiaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan suatu rencana kerja. Yang ketiga, mengenali berbagai pola komunikasi antar unit kerja serta hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya menjaga efektivitas komunikasi antar unit kerja. Yang keempat, merumuskan rencana dalam langkah-langkah konkret untuk mewujudkan gagasannya. Selanjutnya, dalam suatu organisasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain, bekerja untuk mencapai tujuan tertentu, yang hubungan-hubungan kerja satu dengan yang lainnya ditentukan berdasarkan struktur tertentu. Duncan tahun 1981. Setelah kalian mengetahui pengertian dari organisasi, selanjutnya kepemimpinan menjaga komitmen yang tinggi dalam mencapai visi suatu organisasi. Ada yang disebut dengan manajemen untuk mengembangkan suatu kapasitas untuk satu, mewujudkan rencana, yang kedua, membuat struktur organisasi, menyusun staffing, menetapkan tugas-tugas, membagi tugas-tugas tersebut, kemudian mengkomunikasikan rencana, mendelegasikan tanggung jawab, dan membuat sistem pemantauan serta pemecahan masalah. Dalam suatu organisasi ada yang namanya manajemen organisasi. Manajemen organisasi itu ada beberapa. Yang pertama, harus ada perencanaan atau planning. Yang kedua, harus ada pengorganisasian atau organizing. Ketiga, penyusunan personalia atau staf. Kemudian ada pengarahan atau directing. Kemudian pengkoordinasian, selanjutnya penyusunan anggaran atau budgeting, dan selanjutnya adalah pelaporan atau disebut dengan reporting. Dalam organisasi ada unsur-unsur yang harus diketahui
Yang pertama ada yang disebut dengan pimpinan, yang kedua asas dan tujuan, ketiga program, yang keempat sumber daya, dalam hal ini manusia atau fisik, dan yang kelima struktur organisasi. Nah, di dalam organisasi yang akan dilaksanakan dalam lembaga pendidikan, OSIS ini harus memiliki pimpinan. Kemudian harus memiliki asas dan tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut. Kemudian program apa saja yang akan dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan, apakah berupa program yang bersifat akademik atau program yang sifatnya non-akademik. Kemudian selanjutnya sumber daya. Sumber daya di sini bisa berwujud manusia. Dalam hal ini manusia itu memiliki berbagai kemampuan-kemampuan, baik secara berpikir atau dengan cara memiliki keterampilan-keterampilan di berbagai macam bentuk dan yang lain-lain. Kemudian yang kelima ada struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi ini, suatu organisasi harus mempunyai beberapa bagian-bagian yang saling bersinergis untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dalam organisasi ada langkah-langkah perencanaan program kerja organisasi. Dalam pengurusan organisasi tersebut, setiap tahun memiliki program kerja yang harus dilaksanakan dan harus diwujudkan, baik bersifat akademik maupun non-akademik. Langkah-langkah perencanaan program kerja organisasi, yang pertama mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengklasifikasikan masalah. Yang ketiga, mencari dan mengembangkan alternatif. Yang keempat, analisis alternatif. Yang kelima, pengambilan keputusan. Ketujuh, perumusan gagasan awal. Yang kedelapan, menyusun skala prioritas program kerja. Yang kesembilan, penjabaran program kerja. Yang ke-10, melaksanakan dan mencapai program kerja. Ke-11, tolak ukur keberhasilan program kerja. Ke-12, evaluasi. Dan ke-13, umpan balik atau feedback. Jadi dalam organisasi di sekolah itu ada langkah-langkah perencanaan yang harus dibuat dalam masa kepengurusan organisasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah analisis kondisi lingkungan atau AKL dan analisis SWOT organisasi.
Dalam bagian ini, seluruh pengurus dan anggota dalam kegiatan ini harus mempelajari terlebih dahulu, memulai dan mengembangkan organisasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, S yang berarti strength atau kekuatan. Kemudian W atau bahasa Inggrisnya weakness yang berarti kelemahan. Kemudian O, opportunity atau peluang, bisa pula kesempatan. Dan yang T ada threat yang berupa tantangan atau ancaman. Jadi dalam suatu organisasi harus diketahui dengan menganalisis kondisi lingkungan atau AKL dan analisis SWOT organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan analisis SWOT dalam organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang dinilai dalam organisasi. Yang kedua, mengklasifikasi aspek-aspek tersebut menurut komponen SWOT. Yang ketiga, menyusun instrumen-instrumen untuk menentukan bobot masing-masing pada setiap aspek. Yang keempat, memberikan pembobotan kepada masing-masing aspek menurut komponen untuk menentukan kondisi organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan atau need lingkungan organisasi. Yang keenam, mengidentifikasi peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan organisasi. Setelah AKO dilakukan pengembangan alternatif strategis. Selanjutnya, penyusunan program kerja. Dalam penyusunan program kerja adalah merupakan pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan berbagai pertimbangan sehingga langkah ke depan hampir dapat dipastikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam hal ini, beberapa kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah berupa data, berupa laporan kegiatan, atau MONEP. Kemudian mengembangkan kreativitas dan alternatif pemecahan suatu masalah. Dan ketiga, menerapkan teknik-teknik pemecahan suatu masalah. Selanjutnya, penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan. Dalam organisasi, di lembaga pendidikan, dalam kepengurusan biasanya terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Dalam penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan
ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, visi dan misi. Visinya apa dan misinya untuk apa. Kemudian yang kedua, tren saat ini dan waktu ke depan. Selanjutnya, sumber daya yang ada. Dilanjutkan dengan daya dukung dan manajemen waktu. Sehingga kegiatan tersebut sesuai dengan rencana sebelum, ketika, dan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk materi perencanaan dan pembuatan proposal yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat melaksanakan ketika nanti kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 10 Tangerang tahun kepengurusan 2020-2021. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan LDKS virtual UPT SMP Negeri 10 Kota Tangerang tahun kepengurusan 2020-2021. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan materi tentang manajemen dan pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pembuatan dan penyusunan proposal dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Sebelum saya melanjutkan, ada istilah proposal. Pengertian dari proposal kemudian beberapa jenis proposal, kemudian proposal untuk sponsor kegiatan, proposal penelitian, dan tip membuat proposal. Mari kita bahas yang pertama, pengertian dari proposal. Proposal kegiatan adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang bersifat formal. Berasal dari kata propositum yang berarti
menampilkan ke muka, membayangkan, mengajukan, dan mengusulkan. Kemampuan membuat proposal laporan pertanggungjawaban dan surat-surat kegiatan merupakan salah satu materi yang perlu diberikan dalam organisasi atau pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, ada beberapa jenis proposal. Kalau dilihat berdasarkan dari bentuknya, proposal dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu proposal dalam bentuk formal, proposal dalam bentuk semi formal, dan proposal dalam bentuk non-formal. Proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, antara lain yang pertama, bagian pendahuluan yang terdiri dari sampul dan halaman yang berisi berupa judul, surat pengantar atau kata pengantar, kemudian ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Kedua, isi proposal terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, pemikiran dasar atau anggapan dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia, keuntungan dan kerugian, waktu, dan biaya. Yang ketiga, bagian pelengkap penutup yang berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. Proposal semi formal dan non formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti proposal bentuk formal. Jadi dalam kegiatan organisasi, apabila ingin melakukan suatu kegiatan, pengurus organisasi terlebih dahulu harus membuat proposal kegiatan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, ciri-ciri proposal. Ciri yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilaksanakan. Ciri yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan dan latar belakang berupa kegiatan acara yang akan dilaksanakan. Ciri yang keempat, berupa lembaran-lembaran berisi pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si pemilik acara dan seterusnya. Yang ketiga, proposal untuk sponsor kegiatan. Proposal adalah suatu pedoman dalam berproses selanjutnya. Ketika merencanakan sebuah acara, apabila acara tersebut acara besar dan mengundang begitu banyak orang atau massa untuk membutuhkan kehadiran sponsor pendukung dalam kegiatan tersebut. Proposal menjadi senjata untuk menunjukkan
meyakinkan pihak sponsor untuk ikut berpartisipasi. Proposal sponsor unik, buatlah berbeda dari yang lain. Dan ingat, jangan sampai pihak sponsor menganggap Anda seperti meminta. Berikanlah penyajian yang membuat pihak sponsor tertarik pada acara tersebut. Dalam kegiatan tersebut ada pihak ketiga yang dilibatkan untuk mendukung acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi di lingkungan sekolah. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menyusun sebuah proposal kegiatan. Yang pertama, waktu persiapan. Apabila waktu yang dilakukan atau direncanakan makin sempit, waktu makin sulit untuk memperoleh dukungan atau partisipasi yang berupa sponsor. Kedua, penyelenggara. Semakin besar reputasi Anda, semakin mudah pihak sponsor lebih percaya dan lebih yakin terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, jenis kegiatan. Sesuaikan sponsor dengan kegiatan. Dalam melakukan kegiatan yang didukung oleh pihak ketiga, dalam hal ini sponsor, maka kegiatan tersebut perlu kita kaji, disesuaikan dengan lingkungan yang akan kita laksanakan suatu kegiatan atau acara. Yang keempat, penonton atau peserta. Berilah target yang akan dicapai dalam proposal dan fokus golongan apa. Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan biasanya berkaitan dengan hal-hal yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang kelima, aspek dalam proposal sponsor adalah yang pertama, layout atau hasil yang sudah dibuat atau direncanakan. Kedua, kelengkapan perencana acara. Apakah sudah disiapkan dengan baik dan sudah komplek. Yang ketiga, penawar sponsor atau mekanisme kerjasama dalam mendukung kegiatan tersebut. Yang pertama, penjelasannya bahwa layout itu menjadi bagian yang penting di dalam sebuah proposal. Dari layout tersebut, setidaknya bisa memberikan keyakinan lebih pada pihak sponsor. Proposal Anda akan terlihat berbeda di mata sponsor. Dalam layout ada beberapa sistematikanya. Yang pertama, gunakan ukuran kertas yang sesuai. Kemudian penyesuaian pada bagian halaman cover, kemudian tampilan halamannya, kemudian bagaimana penjilidan, kemudian wrappingnya, dan
dilengkapi dengan CD interaktif. Selanjutnya, kelengkapan data. Dalam membuat sebuah proposal harus kompleks dan sempurna. Nah, dalam kelengkapan data berisi yang pertama latar belakang. Kemudian yang kedua nama acara, ketiga tema acara, keempat waktu dan tempat pelaksanaan, 5 sasaran acara, keenam tujuan acara, dan yang ketujuh manfaat acara. Selanjutnya yang kelima, tip membuat proposal. Dalam membuat proposal ada beberapa tip atau cara sehingga proposal tersebut menjadi sebuah bagian dari pekerjaan sebuah organisasi. Harus melihat beberapa hal berikut. Yang pertama, tentukan masalah atau latar belakang kegiatan. Yang kedua, melibatkan semua pemangku kepentingan dan mencoba untuk mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana alokasi dana tersebut. Yang keempat, menyertakan setiap dokumen pendukung. Kelima, edit proposal dengan hati-hati untuk setiap kesalahan ketik atau kesalahan yang lainnya. Yang keenam, cara yang paling akhir, apabila proposal itu ditujukan ke suatu badan atau birokrasi pemerintah, jangan lupa kita harus mempunyai orang atau channel, bisa pula jaringan, sehingga proposal tersebut ada yang mengurusi. Sekian materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang penyusunan proposal kegiatan yang akan kalian laksanakan ketika kalian menjadi pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang kalian akan emban selama 1 periode. Mudah-mudahan semua kegiatan, semua yang sudah kalian lakukan menjadikan organisasi yang kalian emban menjadi organisasi yang mampu bersaing dan membawa nama baik sekolah, yaitu SMP Negeri 10 Tangerang, dengan moto Tenta Pasti Bisa. Demikian anak sekalian, materi yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini kalian dapat melaksanakan sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 10 Tangerang tahun pengurusan 2020-2021. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.